Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat, salam Indonesia cerdas. Dan mari kita selamatkan akidah saudara-saudara kita sesama umat muslim ya, khususnya selamatkan akidah dari kesesatan ya, dari orang-orang yang menyesatkan, orang-orang yang menganggap dia mempunyai suatu kemampuan yang melebihi dari kodratnya Allah Subhanahu wa taala ya. Memiliki kemampuan yang kali ini, video ini saya akan mengulas seseorang ya, di mana orang ini diangkat ke publik oleh si pengacara dukun Indonesia, si Firdaus Oyobo. Dia katanya memiliki kemampuan yang bisa menghidupkan orang mati, dan saya kira dia itu malah mirip seperti Dajjal ya. Dia mampu menghidupkan orang mati, dan dia mempunyai kemampuan menghapus buku nasib. Dia bisa menghapus buku nasib dosa-dosa manusia, dan dia katanya mempunyai syariatnya sendiri, bukan syariat Islam ya, yang dimana kita tahu yang namanya syariat Islam ya. Syariat Islam itu adalah hukum atau peraturan-peraturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa Al-Qur'an maupun sunnah Nabi yang berbentuk kutipan, perbuatan, dan ketetapan atau pengesahan. Syariat Islam berisi hukum aturan Islam, adalah hukum agama yang merujuk bagian dari tradisi Islam. Ini berasal dari ajaran agama Islam dan didasarkan pada kitab suci Islam ya, khususnya Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ini yang saya ketahui yang namanya syariat Islam. Tapi dia katanya punya yang namanya syariat wawan ya, dia punya syariat sendiri katanya. Oke, sekarang kita mulai mengulas videonya. Oke. Pengalaman daripada Wawan ya. Wawan ini adalah orang yang banyak berkiprah di dunia alternatif, di dunia supranatural, di dunia alternatif. Banyak juga orang yang akhirnya bisa sembuh karena pengobatannya tadi itu, pengobatan dari Wawan tadi. Jadi ada orang yang kena kanker, ada yang kena sakit gula, jantung, dan lain-lain, termasuk santet. Dan akhirnya sekarang Wawan ini akan berbincang-bincang dengan saya. Tapi pindahin dulu bangkunya sini. Bangkunya pindahin sini, saya berdua sama Wawan bincang-bincang. Bangkunya itu geser. Pop, bangkunya aja. Sini Wawan, bincang-bincang berdua dengan saya. Ya, ini Firdaus Oyobo ya. Sama Wawan. Dia yang mengangkat ke publik besok si Wawan ini ya. Kita akan diwawancara oleh Trans TV. Ya, jadi bincang-bincang dulu. Jadi Wawan ini aslinya mana nih aslinya? Wawan. Aslinya asli nama Cirebon. Oh, asli Cirebon. Di Purwakarta. Oh, kesepuhan. Cirebon. Oh, di Cirebon gitu. Alhamdulillah. Jadi Wawan ini pernah punya pengalaman ya. Pernah punya pengalaman, beliau sudah
didatangi oleh orang yang di Arab Saudi, TKW Arab Saudi itu udah dianggap meninggal dari sana itu. Udah, ya bukan Arab Saudi, Iran. Iran ya? Iran. Ya, jadi di Iran itu udah dianggap meninggal oleh Iya. dokter sana, oleh dokter Iran. Hmm. Lalu dikirimlah ke Indonesia ini fotonya kan, Hmm. fotonya udah disumpel pakai kapas segala kan hidungnya. Lalu mau dimakamkan Mau dimasukin ke peti es. mau dimasukin ke peti Karena di es. rumah sakit. Pada saat itu di rumah sakit ya. Nah. Gimana ceritanya itu? Jadi ini ada orang yang datang, orang Cikampek ke saya. Pak, ini saudara saya udah meninggal, tapi saya yakin syariatnya Awawan bisa menyembuhkan. Insya Allah, saya lihat kan Stop. fotonya. Nah, katanya dengan syariatnya Wawan dia bisa menyembuhkan, menghidupkan lagi katanya kan, ya, menghidupkan arwah yang udah meninggal tadi katanya, TKW tadi gitu kan. Anda percaya nggak? Coba kalian tulis komentar dulu yang menyaksikan video ini, Anda percaya nggak ada orang bisa menghidupkan orang mati? Iya, berarti kan dia seperti Dajjal kan, ya, seperti Dajjal. Dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Oke, kita lanjut lagi. Pas saya lihat itu lagi dibawa sama Karuhun, Oh, sama leluhur. rohnya itu dibawa sama Karhun, iya betul. Sama leluhur. Terus? Tapi kan sukmanya kan banyak, itu ada 9, yang diambil ada 3. Cuma kan orang kalau diambil sama 3 juga, sukma hewani atau nabati juga darah akan berhenti kan. Tapi dengan izin Allah saya berdoa, pas berdoa Wasmar ngomong dalam hati saya, yang tungguan dilupai ngan asup-asupkan heula, ngan hapus alam kematian di alam laupul mahfud. Pasukan naon. Ya memang itu. Jadi kelihatan di alam laupul mahfud itu ada buku nasib namanya. Oh, buku nasib ya? Yang bercak-bercak kayak apa namanya? Kayak kicak-kicak. Oh gitu ya? Stop. Ya, jadi tadi di awal dia dengan syariatnya Wawan. Emang apa syariat Wawan? Dia punya memiliki syariat sendiri katanya. Syariatnya kayak apa itu ya? Yang namanya, yang saya ketahui ya, ini saya pribadi nih ya, syariat itu saya tahu ini cuma syariat Islam ya. Apa syariat Islam? Syariat Islam adalah hukum-hukum, peraturan-peraturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa Al-Quran maupun Sunnah Nabi, yang berbentuk kutipan, perbuatan, dan ketetapan atau pengesahan. Ya, syariat Islam berisi hukum. Aturan Islam adalah hukum agama yang merujuk bagian dari tradisi Islam. Ya, ini berasal dari ajaran agama Islam dan didasarkan pada kitab suci Islam, khususnya Al-Quran dan Al-Hadis. Itu syariat Islam. Nah, kalau syariat Wawan apa? Terus dia katanya bisa merubah nasib ya. Dia memiliki kemampuan merubah nasib orang. Kalau Anda bisa merubah nasib, kenapa Anda nggak merubah nasib Anda sendiri menjadi presiden saat ini? Ya, iya dong. Anda punya kemampuan seperti itu katanya, punya kelebihan ya. Anda bisa merubah nasib ya, buku nasib, bukan buku nasib semua orang. Berarti yang ada di dunia kamu bisa rubah semau jidat kamu sendiri kan. Ya kenapa kamu nggak merubah nasib kamu sendiri? Harusnya kamu sekarang udah jadi presiden. Koyo masih ada gitu loh. Ini di tahun 2022 masih ada orang-orang kayak gini gitu ya. Hanya apa sih? Hanya untuk uang
ujung-ujungnya cuma buat uang, mencari sensasi, mencari ketenaran. Ya, secara si Wawan ini yang bawa adalah pengacara dukun Indonesia ya. Dia selalu saja membuat sensasi-sensasi di ruang publik ya, di media-media sosial gitu ya, si pengacara dukun ini. Sekarang terbitlah sesosok yang mampu menghidupkan orang mati katanya, dan dia mempunyai kelebihan-kelebihan yang melebihi dari ketentuan-ketentuan Allah gitu ya, lebih dari kodrat-kodrat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut lagi deh. Nah, dihapus sama syariatnya saya dengan Wasma, dihapus, dibikin satu kontrak yang kayak inilah, kayak bercanda lah. Kayak Pokoknya bercanda. Awan itu pada saat itu ngadain ritual atau apa? Enggak, begini aja saya mah. Enggak pakai ritual-ritual. Oh, melihat fotonya aja ya. Nah, gitu. Lalu akhirnya mayatnya dibawa ke sini dong. Entar dulu, pas dimasukin semua kan sukmanya, buku nasibnya dihapus. Ya memang sih sebenarnya buku nasib dihapus itu bertentangan dengan takdir Allah ya. Takdir Allah memberikan satu keistimewaan pada saya ketika ketemu dengan Syekh Bukhari dijalani para waliullah, saya ketemu dengan malaikat Sidratul Muntaha di alam ketemu surga, malaikat. sebenarnya alam Sidratul Muntaha yang ketujuh. Nah di situ didoain terus diapain la ilaha illallah. Aduh, inilah orang-orang sakit ya, bukan orang-orang sakti, orang-orang sakit ini terlalu parah sakitnya ya, sampai ketemu malaikat di alam surga katanya, lapisan langit ketujuh katanya. Aduh. Lanjut lagi lah. Lalu saya pas masuk ke dalam diri nggak taunya dingin, enak, nyaman. Kamu adalah orang yang apa namanya, yang akan memperbaiki kiamat, gitu ngomong gitu. Kiamat Apa dia bilang? Memperbaiki kiamat. Dia adalah orang yang katanya mampu memperbaiki kiamat. Ini udah benar-benar menyesatkan. Ini benar-benar menyesatkan ya. Ini menyesatkan akidah ya, dari ucapan-ucapan dia dari awal ya, yang menghapus segala nasib ya, terus bertemu dengan malaikat di surga katanya. Orang ini kok terlalu parah ya. Ya orang-orang kayak gini yang harus kita stop, kita selesaikan ya, kita hapus, kita selamatkan anak cucu kita, generasi kita ke depannya, biar tidak klinik-klinik seperti ini ya, tidak membudaya terus ke masa depan gitu ya. Ada halusinasi orang yang terlalu parah kayak gini gitu ya, menganggap seperti dirinya itu ya mungkin bisa dikatakan Tuhan, bisa ya, karena dia bisa menghapus nasib orang loh gitu loh, menghapus dosa-dosa orang bisa dia. Oke, kita lanjut lagi. kiamat siapa? Enggak, ini ceritanya pada saat dulu Awan baru mendapatkan apa sih, wangsit, atau saat sekarang mau ngobatin Wangsit. itu? Wangsit zaman dulu. Zaman dulu ngomongnya gitu. Oh, ngomongnya ceritanya. Awan ditunjuk untuk ya. Karena kiamat udah orang-orangnya, kamu bisa memperbaiki gitu. Lalu cerita Awan menghidupkan kembali orang yang tinggal di Iran tuh gimana ceritanya? Nah, ceritanya udah saya doain
buku nasibnya dihapus, Hmm. masukin sukmanya, alhamdulillah. Ntar tunggu 3 hari, jangan masukin ke peti es. Mati dulu. Jangan. Nyawanya udah nggak ada tuh. Menurut keluarga nyawanya udah nggak ada, udah nggak ada napas. Udah ada napas. Kata dokter udah. Udah dikasih kapas segala. Iya. Oh, udah dikasih kapas. Udah. Masya Allah. Badannya udah dingin biru. Iya, udah dingin udah. Aduh, Brigadir J bisa nggak dihidupin? Bisa nggak, Wan? Anda katanya punya kemampuan, harusnya Anda juga kemarin itu bisa bantu kepolisian kan, bantu, jadi bangkitkan lagi itu dihidupin lagi itu Brigadir J, biar semua misteri sekarang yang masih sampai sekarang pun belum kelar ya kasusnya ini, jadi bisa terkuak ya. Jadi setelah setelah hidup lagi Brigadir J, dia bakal melaporkan ke petinggi polisi gitu ya. Jadi nggak sampai selarut kayak sekarang kasusnya Brigadir J gitu. Aduh, oke, kita lanjut lagi deh. Gimana, matilah bahasanya. Mati ya. Nah, Terus, udah gitu Semar ngomong dalam hati, jangan Semar. tungguan tilu poe, tunggu 3 hari gitu. Jadi katanya yang ngasih tahu di dalam entah pikirannya, entah kupingnya, entah hidungnya, entah matanya ya katanya dia dapat bisikan atau bisikan gitu ya, terus suruh nunggu 3 hari katanya kan, yang ngasih tahu katanya Semar. Aduh, ya udah lanjut lagi deh. Gitu. Semar itu siapa? Ya yang saya ke alam arwah kan Ya, dia yang membisikkan lah, yang yang membisikkan. membimbing dia itu gitu. Yang bimbing. Nah, Aduh, udah gitu pas 2 hari nelpon ke Budi. sakit emang. Si orang meninggal itu. Budi sangkanya itu alam maraka apa namanya? Mas Budi. Nah, Dikira orang-orang Kan dia. nah, Jadi gimana? Ya, jadi pada setelah hari Kamis pengobatan itu Pak ya, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu itu ada telepon jam 9 malam. Oh gitu. Pak ya, ke saya. Ini nomor siapa kan baru ya? Namanya nomornya luar negeri lah. Angkat ya. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini saya yang kemarin meninggal. Saya kan kaget. Masa orang meninggal ini bisa telepon katanya. Jangan-jangan bawa ke kuburan bawa HP gitu kan. Alhamdulillah izin Allah syariatnya dari awawan. Aduh, Saya hidup permainan kembali. sandiwara. Dan dia rasakan apa pada saat dia Nah, meninggal? ya itu yang dia rasakan itu katanya dia itu seperti dibawa ke satu tempat, ada satu pohon, Dibawa nah di satu depannya tempat. itu seperti danau. Nah, itu dia duduk di situ. Nah, dia itu melihat Imajinasi yang dia. seperti ibunya, kakek neneknya, saudara-saudara. ada semua di situ ya, yang udah meninggal. Dia udah meninggal, cuma nggak melihat ke dia katanya. Nah, kan dia juga merenung, kok itu saudara-saudara saya panggil-panggil nggak ini katanya gitu. Cuma tempatnya enak, sejuk katanya. Cerita dia itu. Nah, kalau dari pandangan awawan ya itu yang disebut alam leluhur. Tapi belum alam surga. Alam leluhur katanya. Nggak ada alam leluhur. Siapa yang nyiptain alam leluhur? Hah? Kapan diresmikannya ada alam leluhur? Yang saya tahu nih ya, alam itu ada alam ruh ya. Ada alam ruh, ada alam rahim ya, terus ada alam dunia, terus yang terakhir alam kubur. Jadi ada 4: alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur atau alam barzah ya. Alam ruh ya, hidup manusia itu dimulai dari alam ruh.
waktu dimana Allah mengumpulkan semua roh manusia yang akan diturunkan ke bumi. Kejadian ini dikisahkan dalam Al-Quran, ya, surat Al-A'raf ayat 173. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang diturunkan itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Jadi alam roh ini itu diawali alam yang pertama kita lalui sebagai umat manusia, ya. Jadi tahapan-tahapannya itu dari alam roh, ya. Terus yang kedua itu ada yang namanya alam rahim, ya. Alam rahim setelah ruh membuat kesaksian tentang Allah, maka setelah itu satu persatu ruh akan dihembuskan ke dalam rahim seorang ibu, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Sajdah ayat 9. Kemudian dibentuknya janin dalam rahim dan ditiupkannya ke dalamnya sebagian dari ruhnya. Setelah itu mulailah manusia memasuki tahap alam kedua dari perjalanan hidupnya. Selama kurang lebih 9 bulan manusia menetap di dalam rahim ibu kita, ya, dan kemudian lahir ke dunia menjadi seorang bayi. Itu alam yang kedua, ya. Terus ada alam dunia, ya. Setelah lahir ke dunia, manusia mulai memasuki tahap ketiga dari hidupnya. Manusia hidup di dunia dengan keberagaman umur, ya. Ada yang hidup hanya beberapa saat, ada juga yang hidup puluhan tahun, bahkan ada juga yang lebih dari 100 tahun. Semua dari kehendak Allah semua itu, ya. Kalau tentang umur itu, ya, itu alam dunia. Terus ada alam kubur, ya. Kematian seseorang adalah pemutus hubungan manusia dengan kehidupan dunia. Selama dalam kubur hanya akan ada amal baik atau buruk yang akan setia menemani hingga di dalam kubur. Keburukan diyakini akan membawa kesengsaraan di dalam kubur, ya. Tapi sebaliknya, kebaikan akan membawa kebahagiaan dan ketentraman di dalam kubur. Alam kubur atau alam barzah ini adalah masa penantian akan datangnya alam kebangkitan. Alam kubur akan penuh kesengsaraan bagi kaum pendosa, namun penuh kebahagiaan bagi orang yang beriman. Alam ini berakhir saat hari kiamat tiba, ya. Jadi kalau sudah hari kiamat baru dibangkitin lagi, hari kebangkitan. Jadi ada alam ruh, ya.
alam ruh, alam rahim, alam dunia, dan alam kubur atau alam barzah, alam barkah ya. Jadi alam leluhur itu apa? Hah? Alam leluhur itu alam apa? Oke, kita lanjut lagi ya. Itu beda. Nah, itulah subhanallah, yaitu Allah Maha Kuasa, itu alam leluhur aja segitu nyamannya. Iya. Balik lagi berarti dari kehidupan kita seperti apa menjalani di kehidupan sekarang. Akhirnya orang itu dia setelah dia bangkit lagi dari kematiannya gimana? Ya, nah pada itu waktu itu karena kan kita minta 3 hari ya Pak. 3 hari jangan dimasukin ke peti es, jangan diformalin dan sebagainya. Cuma memang sudah dikasih kapas. Oh. Nah pas mau dimandiin, nah itu dia seperti ada yang narik langsung berteriak Allahu Akbar. Wah itu suster pada lari dari kamar jenazah itu, kaget dia juga. Pada saat mau dimandiin Heeh. di Iran itu. Di Iran itu. Nah setelah setelah dia bangun itu ya langsung telepon ke saya gitu waktu itu. Oh dia kaget juga. Kaget juga dia juga. Padahal keluarganya udah ini. Ya dari kesaksian beliau katanya kayak tidur sekitar 8 jam katanya, padahal 3 hari itu. Oh 3 hari. Kalau kata dia itu tidak cuma gitu ya? sebentar sih kata dia juga kan. Ya Allah. Luar biasa. Jadi gimana cara Awawan itu mengobati beliau lah katakan gitu. Jadi hanya itu aja dilihat foto aja. Dilihat foto, terus semuanya dimasukin semua. Izin Allah, rahmat Allah, wasin jati ning waras, lawan kudrat irodatnya Allah SWT. Allahu. Gitu dong. Ya, dia pakai tadi mantranya melawan kodrat irodatnya Allah katanya. Dia aja sudah berani melawan kodrat irodatnya Allah gitu. Ini manusia apa sebenarnya gitu ya? Dia itu manusia apa ini? Nggak ada ya hamba Allah yang melawan kodrat irodatnya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada. Nabi pun, malaikat pun, ya nggak ada yang akan bisa ya melawan kodrat irodatnya Allah. Tapi dia dengan PD-nya mengatakan ya dia melawan kodrat irodatnya Allah dan dijadikannya mantra gitu kan. Coba kalau menurut kalian, coba kalian komen deh ya, biar kita bahas sama-sama ya, orang kayak gini tuh sebenarnya gimana gitu orang ini ya. Kalau menurut kalian orang ini orang apa sebenarnya, ini manusia apa ini ya? Coba kalian tulis komentar gitu ya, nanti kita bahas bersama-sama gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini pemirsa nih Awawan nih yang spektakuler ya, alhamdulillah atas izin Allah. Ya pernah mengobati orang yang meninggal akhirnya sembuh. Orang meninggal ya, orang udah divonis meninggal di rumah sakit Iran. Sembuh loh gitu. Jadi artinya di sini bukan hidup lagi ya, mungkin bahasanya. Iya, double. Dapat keringan lah dari Allah SWT, keringanan. Tapi kalau kita bicara dengan orang-orang yang nalarnya kurang ya, akhirnya nanti timbulnya jadi fitnah. Nalarmu yang kurang ya, nalarmu yang kurang Firdaus. Batukmu meletek ya. Jadi ya gitu guys. Kalau emang dia bisa menghapus nasib ya, buku nasib semua orang yang dia mau gitu ya, kenapa dia nggak menghapus nasibnya ya, terus bisa menjadi seorang presiden sekarang gitu kan ya kan. Orang-orang pembodohan ya, dia ini melakukan pembodohan publik gitu loh, pembodohan publik dan penyesatan akidah ya. Keterangan dia itu udah bertentangan dengan kodrat irodatnya Allah ya. Nggak ada makhluk ciptaan Allah ya, malaikat, nabi pun nggak ada yang berani dan bisa melawan kodrat irodatnya Allah. Tapi ada makhluk manusia seperti dia, seperti Wawan ini
yang ditampilkan oleh pengacara dukun Indonesia Firdaus Oyobo, ya. Ada gitu orang kayak gini. Dan kalian percaya nggak sama orang ini, sama manusia ini, ya, bisa menghidupkan orang yang mati? Coba deh kita tes ke rumah sakit, ya, yang posisinya baru meninggal di rumah sakit, ya, terus si Wawan ini suruh hidupin lagi, kan harus katanya jangka 3 hari. Coba pembuktian bisa nggak, ya? Dan orang-orang kayak gini tuh jangan dibiarin gitu loh. Orang-orang kayak gini tuh ini akan menjamur terus di masa depan. Nanti akan ada orang-orang kayak gini lagi, akan ada bermunculan lagi orang yang seperti ini. Jadi sebelum berjamurnya lebih parah orang-orang yang seperti ini, ya, kita stop agar tidak menjamur lagi ke generasi-generasi anak cucu kita nanti, ya. Nanti akan banyak orang yang datang ke tempat dukun-dukun seperti ini, ya, tanpa minta permohonan kepada Allah, ya, tapi mintanya ke orang-orang yang seperti ini. Hancur sudah akhlak, hancur sudah keimanan seseorang. Apa yang mau diharapin gitu loh. Dan si Wawan ini, ya, dia juga seperti kemarin sempat lagi rame-ramenya dengan pesulap merah yang bernama Gus Samsudin, ya. Si Samsudin itu sama, dia juga menjual aksesoris-aksesoris yang sifatnya itu untuk sebuah apa ya, dia pengisian, ya, gelang aksesoris pengisian hanya berisikan nur cahaya Muhammad, ya, diisikan di suatu gelang aksesoris gitu, ya, dan diperjualbelikan. Dan itu akan mengurangi keimanan seseorang, ya, bagi orang yang membeli aksesoris itu. Dan itu juga istilahnya juga menyesatkan akidah juga ujung-ujungnya, ya. Jadi gimana menurut kalian? Menurut kalian manusia seperti ini manusia apa, ya? Oke, jangan pernah berhenti, dan aku juga akan terus untuk mengulas orang-orang yang seperti ini, yang sifatnya berkedokkan agama, ya, orang yang berkedokkan agama, apalagi yang menyimpang dari agama, ya, yang intinya yang bisa menyesatkan umat muslim khususnya. Jadi buat semuanya, kita pakai akal sehat kita, ya. Kita yang khususnya umat Islam, baca Al-Quran lagi. Kita sering-sering baca Al-Quran lagi, baca dengan arti-artinya, ya, itu karena itu tuntunan, landasan buat kita untuk mempercayai suatu hal gitu. Jadi ya khususnya buat saya pribadi juga, saya juga akan lebih sering juga istilahnya
mencari landasan-landasan kehidupan, karena kita hidup di bumi ini semuanya ada tertulis dalam Al-Quran ya, dari awal kita lahir ya sampai kita nanti meninggal ya, semua kehidupan yang ada di muka bumi ini, semua sealam semesta, semuanya ada semuanya di Al-Quran gitu. Oke, mungkin saya akan tetap terus membuat video-video, dan saya nggak peduli mau dapat subscriber, mau istilahnya saya juga ngerokok ya, mau istilahnya dapat dolar kuning atau enggak, saya yang penting menyuarakan apa yang jadi unek-unek saya, apa yang menurut saya ini nggak benar gitu loh. Ini penipuan, ini seorang penipu ya, dan saya berani kok, selama saya yakin saya benar, nggak ada saya takuti, nggak ada. Saya takut saya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah. Saya juga bukan ustadz, bukan kiai, tapi seenggaknya saya tahu lah, saya juga pernah ngaji, saya juga ngaji juga ya. Dan saya ragu sama si Wawan ini ya, dia sholat apa enggak, dia itu kok sampai segitunya dia melawan kodrat irodatnya Allah gitu. Dan membuat statement kalau dia itu mampu menghidupkan orang yang sudah mati dan menghapus buku nasib ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.